Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama yang dimuliakan Allah, wabil khusus Romo Kiai Mustafa Husain selaku pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum beserta keluarga yang tak bisa disebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Yang terhormat Gus Misbahuddin Asror SPDMM selaku Kepala Sekolah SMK Miftahul Ulum dan Ustadz Nabil Ali Mubarak SPD selaku Wali Kelas, dan yang kami hormati asatidz, dan tak lupa kepada teman-teman yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar, yakni ad-dinul Islam wa nurul iman. Atas nama panitia penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan diri menghadiri acara pagelaran wayang Gatot Kaca Gugur. Hadirin yang kami hormati, perkenankan kami sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pengumuman yang telah berlangsung, acara yang kedua sambutan ketua acara, dan acara yang ketiga pagelaran wayang sederhana Gatot Kaca Gugur, dan acara yang keempat menyanyikan dua lagu daerah, acara yang kelima pesan singkat dan hikmah, dan acara yang terakhir penutup beserta doa. Acara yang selanjutnya yakni sambutan kepada Saudari Fitro selaku perwakilan dari panitia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Gus Misbahuddin Asror SPDMM selaku Kepala Sekolah SMK Miftahul Ulum, Ustadz Nabil SPD selaku Wali Kelas, dan asatidz, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang kami cintai. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita masih diperkenankan untuk hadir menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon Karena Kukah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Hadirin sekalian, wayang bukan sekedar seni pertunjukan. Wayang adalah sebuah lokus di semua teori-teori umum dipatahkan. Dalam wayang kita ditawari kemungkinan-kemungkinan hidup manusia. Wayang juga menjadi sarana untuk mendiseminasi informasi yang terkait kondisi masyarakat saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan dan mengambil nilai-nilai dari lakon Krisna Buga. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya yakni pagelaran wayang sejarah Gatot Kaca Gugur yang akan dipimpin oleh Ayun dan Bulan. Kepadanya kami persilakan. Sering duwe akhlak lan nganut aturan, perang kudu lereng. Ning ora ngerti ngopo, Kurawa nglanggar aturan lan ngurus Adipati Karna menyang perkemahan Pandawa. Adipati Karna nerobos lan rusak pasukan Pandawa. Sri Kresna banjur ngongkon Gatot Kaca maju nglawan Adipati Karna. Gatot Kaca gelem nglakokake perintah Raja Drawadi kuwi. Adipati Karna nerobos lan rusak pasukan Pandawa. Gatot Kaca ngetokake kabeh ilmune. Dheweke mabur banjur mundur nyamber mungsuhe. Bisa nyamber puluhan prajurit Hastinapura tanpa daya. Adipati Karna dadi pinter ngadepi Gatot Kaca sing kebal saka lan senjata.
Prabu Duryodana khawatir karo nasib pasukan Dene Gatotkaca terus mengamuk. Duryodana ngongkon Adipati Karna supaya nggunakake senjata pamungkase Kuntawijayandanu. Karena nolak merga senjata andalane kuwi arep digunakake kanggo ngadepi Arjuna, Duryodana maksa sidane Adipati Karna nggunakake Kuntawijayandanu. Gatotkaca sing ngerti keunggulan senjata kuwi mabur sadhuwur-dhuwure. Senjata Kuntawijayandanu sing dilesati Adipati Karna ora tekan Gatotkaca sing mabur ing dhuwur angkasa. Ing angkasa arwah Kalabendana palike Gatotkaca muncul. Arwah Kalabendana nyamber Kuntawijayandanu lan neruske lesati. Kuntawijayandanu banjur nusuk puseri Gatotkaca, yaiku pangkon warangkas senjata Kuntawijayandanu sing nyawiji karo awake Gatotkaca waktu bayi. Awake Gatotkaca akan dibani keretane Adipati Karna. Adipati Karna sing ngerti dibani banjur cepet-cepet melompat ngadeg saka keretane. Kereta Adipati Karna hancur lebur, semono uga kusir ajaran-jarane. Gogore Gatotkaca buka berbunga kanggo kubu Kurawa, swalike kesedihan meliputi Pandhawa. Werkudara orang kuat nyangga awake akan gondel Gatotkaca gugur. Ibune Dewi Alibi uga orang kuat nahan emosi. Dewi Alibi nyemplungke awake ing mawa sing menganga. Wis dadi tekati, yen anake mati dhisik dheweke arep mlayu ngobong mawa. Kurawa mengangkat Adipati Karna sebagai senopati perang setelah Barisrawa gugur. Hari itu sudah gelap dan menurut aturan perang dihentikan sementara. Namun tidak tahu mengapa Kurawa melanggar aturan itu dan mengirim senopati perangnya malam itu. Adipati Karna menerabas dan menghancurkan pasukan Pandawa di garda depan. Para penjaga perkemahan tidak mampu menandingi Kridasanga Adipati. Berita itu cepat terdengar hingga perkemahan Pandawa Mandalayuda. Sri Krishna kemudian memanggil Raden Haryo Gatotkaca, Raden Trigondani, putra Raden Baratseta dan Dewi Alini. Di samping Sri Krishna, Raden Baratseta berdiri layaknya gunung memperhatikan dengan seksama apa yang dibicarakan antara Sri Krishna dan putranya. Anakku tersayang Gatotkaca, saat ini Kurawa mengirimkan senopatinya di tengah malam seperti ini. Rasanya hanya kamu Ger yang bisa menandingi senopati Hastina di malam gelap gulita seperti ini. Waduh Prabu, terima kasih yang saya tunggu-tunggu akhirnya sampai juga kali ini. Prabu, sejak hari ini pertama perang Baratayuda, saya menunggu perintah Prabu untuk maju ke medan perang. Prabu Krishna, hamba mohon doa restu pamit perang. Hamba titipkan istri dan anak kami Danurwindo. Hamba berangkat Rama Werkudara mohon pamit. Setelah mendapat perintah dari Sri Krishna, Gatotkaca dalam sekejap tidak terlihat. Sebenarnya Sri Krishna merasakan bahwa inilah saatnya Gatotkaca mati sebagai pahlawan Pandawa. Namun ditindak mau merusak hati adik-adiknya Pandawa. Namun ia harus mempersiapkan hati Werkudara untuk menerima kenyataan yang mungkin memilukannya nanti. Werkudara, injih Kakang Krishna, aku kok agak merasa aneh dengan cara pamitan Gatotkaca. Mengapa harus menitipkan istri dan anaknya? Wah Kakang, seperti anak kecil, orang berperang itu kalau nggak hidup dia mati. Ya sudah,
itulah anakku Gatot Kaca. Dia mengerti tugas dan akibatnya selaku kesatria. Oh begitu, ya sudah kalau begitu kita sama-sama doakan mudah-mudahan yang terbaik akan diperoleh anak Gatot Kaca. Sebenarnya Krishna hanya perlu mandat yang kesiapan berkudoro. Kalau semakin larut, namun diangkat sarana Kurusetra dilintani Vaina Lao berputrani Bawana. Nayal obori prajurit kedua belah pihak yang saling hantam badan, sabut pedang, lempar tombak, langkel dan kelawang dan juga hujan anak panah. Gatot Kaca mengarahkan semua kemampuannya dikenakannya kutan Antakusuma, terompah Basunanda dan dikeluarkannya seluruh tenaga yang dimilikinya. Ia terbang mengangkasa dan sesekali mengukir turun menyambar mangsanya. Sekali sambar, puluhan prajurit Hastina terkelebar tanpa daya dengan terpisahnya kepala-kepala mereka dari punggungnya. Sejak ia lahir, Gatot Kaca memang sudah menunjukkan tanda-tanda kebidayaannya. Ari-arinya tidak bisa diputus dengan senjata apapun. Kuku Pancanaka, Bhemasena, mental, keris pulang geni Arjuna tiada arti. Semua data dianggap tercebak, namun tidak ada yang mampu memutuskan tali pusarnya. Para sesepuh Amarta termasuk Sri Krishna sudah kehabisan akal. Raden Arjuna sang paman kemudian menyingkirkan sejenak dan akan saran Sri Krishna. Ia menepi untuk meminta petunjuk kepada Yang Maha Esa untuk mengatasi masalah itu. Di Kayangan Suralaya, permintaan Arjuna didengar oleh para dewa. Batara Guru kemudian mengutus Batara Narada untuk memberikan senjata berupa keris Kuntawi Jayandanu untuk memotong adik-adik bayi Dewi Arimbi itu. Batara Narada turun dengan membawa senjata Kunta untuk diserahkan kepada Arjuna yang saat itu ditemani oleh para punakawan abdi tersayang. Namun di tempat lain Adipati Karna juga sedang mengadu kepada ayahnya Batara Surya, memohon welas asih agar diberi sejaja andalan guna menghadapi perang besar. Batara Narada turun dengan membawa senjata Kunta untuk diserahkan kepada Arjuna. Namun di tempat lain Adipati mengadu. Demi membantu sang putra, Dewi Surya juga mengubah siang yang terang benderang tiba-tiba meredup seolah menjelang malam, dan dengan upaya rekayasanya terjadilah gerhana surya. Batara Narada yang sudah tua dengan wajah yang selalu menongak ke atas itu semakin ragu karena gerhana ini. Adipati Karna kemudian mendekat Batara Narada dan tanpa jasa curiga. Ia memberikan senjata Kunta kepada Arjuna palsu. Karena tugasnya sudah selesai, maka ia berniat untuk kembali ke Kayangan. Namun ditemuinya Arjuna lagi yang diiringi para punakawan. Sadar bahwa dirinya tertipu, ia lalu memerintahkan Arjuna untuk merebut senjata Kunta dari tangan Adipati Karna. Perang tanding antara Arjuna dan Karna pun tidak bisa dihindari. Namun Raden Arjuna hanya berhasil merebut warangka senjata Kunta dari Adipati Karna. Ia kemudian kembali ke Amarta dengan alih-alih jabang bayi Arimbi yang telah bernama Gatot Kaca itu bisa diputus dengan warangka itu. Keanehan pun terjadi ketika setelah alih-alih jabang bayi itu diputus. Seketika warangka itu hilang dan menyatu ke dalam perut si jabang bayi. Sekarang saat perang besar Baratuin terjadi, sudah takdirnya senjata Kunta mencari warangkanya di tubuh Raden Gatot Kaca. Tidak berarti sesekti apapun Gatot Kaca yang konon berotot kawat tulang besi dan kesaktiannya bukan di tempat di kawan Chandra di muka. Namun balistan Gatot Kaca hanyalah sampai di sini. Di gerbang memisahkan antara alam kalah dengan alam baka, Sukma kalah berdana, memang Gatot Kaca sangat menyayangi Gatot Kaca sudah menunggu nusawan ke Pangayuman yang maka memberi hidup. Bahkan karena begitu sayangnya kalah berdana tidak akan kembali ke asal kehidupannya jika itu bersama keponakannya itu. Dalam pertempuran karena sudah siap dengan busur, Kuntawi panahnya dengan anak panah Kuntawi Jayandu dalam hatinya berbisik.
bagus, belum pupus bekas hari-harimu. Berani-beraninya kamu menghadapi awakmu ini. Bukan kau yang aku tunggu Arjuna mana? Ya, sama-sama menjalani karena satria. Ayo aku antarkan ke kepergian syahidmu dengan Kuntawijayanu ini. Sementara Gatot Kaca elang dengan mata elangnya sangat tajam tahu semua gerak-gerik sang Adipati Karna. Dia tahu riwayatnya. Dia tahu bahwa warna senda itu Kunta adalah tubuhnya yang selama ini menyongkok kekuatannya. Dicobanya untuk mengulur tabir. Dia lalu terbang di antara awan-awan gelap yang menggantung tinggi di langit, mencoba menyembunyikan tubuhnya di antara gelapnya awan. Namun dia tidak bisa dipercepat atau ditunda. Kuntawijayanu terlepas dari busur Adipati Karna dan kecepatan dalam mengolah dan mengarahkan panah hampir mendekati sempurna dan hanya Arjuna yang mampu menandinginya. Cepat kilat, Kuntawijayanu melesat ke angkasa. Di angkasa Kalabendana sudah siap menunggu tunggangan, dan dengan sigap ia menumpang ke senjata Kunta. Senjata Kunta dan Kalabendana berguncang di dada Gatot Kaca membela jantung putra Pinasi Barasatana itu. Dalam sekali Gatot Kaca berucap, aku mau mati kalau dengan musuhku. Tubuh Gatot Kaca jatuh mengarah ke kereta Basukarna. Namun Basukarna bukanlah kesatria biasa. Ia secepat kilat melompat dari keretanya. Jasad-jasad kaca menimpa kereta. Keretanya hancur lebur pun dengan 8 kuda dan kusiknya tewas dengan jasad yang tak terbentuk. Gugurnya Gatot Kaca menjadi berita gembira bagi kubu Kurawa. Para prajurit bersorak-sorai mengeluh-elukan sang senopati. Kepercayaan diri mereka berlipat, semangat perang mereka meningkat dan keyakinan diri bertambah akan memenangi perang akbar ini. Sebaliknya, kesedihan mendalam meliputi pihak Pandawa. Werkudara hampir tidak bisa menguasai dirinya melihat kematian Gatot Kaca. Gatot, jangan kamu yang mati, biar aku saja bapakmu. Karena beraninya kamu hanya dengan anak kemarin sore. Ayo, lawanlah bapaknya ini, kalau kamu memang lelaki sejati. Sementara sang ibu, Aribi juga tidak kuat menahan emosi. Aribi mencebutkan dirinya ke perapian membara yang telah disiapkannya. Sudah menjadi tekadnya, jika nanti anak kesayangannya mati sebelum kepergiannya, kelang-kelanggengan dia akan mulai membakar diri. Dengan demikian, Pandawa kehilangan 2 keluarga sekaligus. Werkudara kehilangan anak tersayang dan istri tercintanya. Namun keturunan tidaklah terputus. Baik Antarjo maupun Gatot Kaca telah mempunyai anak laki-laki sebagai penerus Werkudara. Fajar menjelang, jenazah Gatot dan Abu Aribi setelah diupakarti sesuai dengan agama dan keyakinan mereka. Sri Krishna sudah bisa menenangkan Werkudara dan para Pandawa yang lain. Namun tugas harus dilanjutkan, saatnya mengatur strategi yang menuntaskan perang. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya yakni menyanyikan 2 lagu daerah yang akan dilanjutkan oleh Al Santri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri.
disampaikan oleh Vina. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan moral yang terkandung dalam cerita Gatot Kaca Gugur diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari untuk berjiwa nasionalisme. Maksud berjiwa nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan dan memelihara kehormatan bangsa, rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, jangan terlalu meremehkan orang lain dan tetap rendah hati. Dan yang terakhir, di atas langit masih ada langit. Ketika kita merasa hebat atau pandai, jangan lupa bahwa masih ada orang lain yang lebih hebat atau lebih pandai dari kita. Hal itu mengajarkan pada kita untuk dapat merendah hati dan tidak menyombongkan diri. Amanat lakon Gatot Kaca Gugur agar manusia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di anak karina wa hadina wa malaswani wa adalin wa adalin bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.